Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-259. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Prahasta mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia menjadi berdebar-debar. Kepergian Pandanwangi ke medan peperangan telah membuat hatinya gelisah, dan berita yang didengarnya itu pun telah menambah kegelisahan dan kecemasannya. Sekarang kalian akan pergi kemana lagi? Aku akan meneruskan perjalanan ke gardu-gardu di sebelah timur. Syukurlah kalau berita beranting ini telah sampai. Kalau belum, maka mereka harus segera mendengarnya pula. Prahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, hati-hatilah, musuh dapat berada di segala tempat. Sesaat kemudian, derap kaki dua ekor kuda itu kembali memecah kesenjapan malam, menyelusur jalan Padukuhan, singgah di gardu-gardu di mulut lorong dan di sudut-sudut desa. Namun dengan serta-merta, kedua penunggang kuda itu menarik kekang kudanya ketika ia bertemu dengan seorang penunggang kuda yang datang dari arah yang berlawanan. Kuda itu berpacu seperti angin. Dalam kilatan cahaya bulan keduanya melihat bahwa orang itu membawa senjata terhunus di tangannya. Penghubung yang pasti membawa berita terlampau penting. Iya, ternyata senjatanya telah berada di dalam genggaman. Kini keduanya menjadi semakin berhati-hati, namun semakin dekat, mereka segera mengenal mereka bahwa penunggang kuda itu pun seorang pengawal dari Menoreh. Penunggang kuda yang seorang itu yang membawa senjata terhunus telah melihat kedua orang yang berkuda pula di hadapannya. Karena itu, maka segera diperlambatlah derap kudanya. Belum lagi mereka berpapasan, orang itu telah berkata keras-keras, "Pasukan yang besar datang dari arah timur." Kedua orang yang menunggunya itu terkejut. "Pasukan siapa?" "Setan!" Hampir bersamaan keduanya menggeram. "Langsung dipimpin oleh Sidanti dan Argojoyo." "Pasukan cadangan telah siap." "Tidak cukup, pasukan itu terlampau kuat." "Lalu maksudmu bagaimana?" "Semua yang ada harus dikerahkan. Sebagian harus ditarik dari peperangan di medan sebelah barat." Keduanya mengerutkan keningnya. Kini penghubung yang bersenjata itu telah berhenti pula. Katanya, "Kembalilah, salah seorang dari kalian pergi kepada Ki Samekto, yang seorang kepada Prahasta, dan aku akan pergi ke Banjar, mengambil pasukan cadangan yang dapat segera digerakkan." Mereka tidak terlampau banyak berbincang. Keadaan akan segera memuncak. Karena itu maka ketiganya segera memacu kuda mereka, berderap ke jurusan masing-masing. Mereka merasa betapa berat tugas pasukan pengawal kali ini menghadapi kawan-kawan sendiri dan orang-orang liar yang tidak mereka kenal yang terjun di dalam perselisihan di antara keluarga.
Wrahasta yang mendengar tentang gerakan itu menggertakkan giginya. Hampir saja ia lupa bahwa ia bertugas untuk menjaga rumah kepala tanah perdikan itu seisinya. Dengan kemarahan yang meluap-luap, ia menggeram. Seandainya aku tidak terikat oleh tanggung jawab ini, aku ingin tahu apakah benar-benar Sidanti telah melonjak terlampau jauh dari anak-anak muda sebayanya di tanah perdikan ini. Tetapi kau tidak boleh meninggalkan halaman rumah ini, berkata seorang pengawal yang lain. Iya, dan aku kecewa karenanya. Tugasmu telah ditentukan, sahut penghubung yang memberitahukan gerakan Sidanti itu kepadanya. Aku memberitahukan kepadamu supaya kau berwaspada. Mungkin pasukannya dapat meresap sampai ke halaman ini. Setiap orang harus menyiapkan diri menghadapi kemungkinan. Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, aku akan menyongsong setiap orang dari pasukan lawan di luar halaman. Tidak boleh setapak kaki pun yang mengotori halaman rumah Ki Arkopati. Penghubung itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, baiklah, aku kini pergi ke Banjar. Tetapi kata-katanya terpotong ketika mereka yang berada di halaman itu mendengar derap kaki kuda bergemeretak di atas tanah berbatu-batu, berurutan meluncur secepat loncatan tati di langit. Mereka adalah bagian dari pasukan cadangan yang langsung menyongsong pasukan Sidanti. Menurut perhitungan mereka, pasukan itu pasti sudah berbenturan dengan para peronda yang telah menarik diri dari gardu-gardu mereka dan berkumpul untuk menahan arus pasukan Sidanti. Tetapi jumlah mereka terlampau sedikit, sehingga pengaruhnya pun tidak akan terlampau terasa pada pasukan lawan. Namun kedatangan para pengawal berkuda itu pasti akan segera mengganggu laju pasukan lawan itu. Mereka telah berangkat, desis Wrahasta. Dari mana mereka mendengar bahwa pasukan Sidanti maju di sebelah timur? Bersama aku, seorang penghubung langsung pergi ke Banjar dan ke Medan di sebelah barat untuk memberitahukan kepada Paman Samakto. Seandainya Paman Samakto mempunyai kelebihan kekuatan, maka kekuatan itu akan dialirkan ke Medan di sebelah timur. Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia mencoba melihat bayangan yang meluncur berurutan di hadapannya. Tetapi yang dilihatnya tinggallah orang yang paling belakang. Jumlah pengawal berkuda itu pun tidak terlampau banyak. Tetapi cukuplah untuk menahan pasukan Sidanti sampai pasukan cadangan yang lain datang. Pasukan cadangan itu pun tidak begitu banyak. Penghubung itu tidak menyahut. Menurut pendengarannya, pasukan Sidanti yang datang dari timur itu cukup kuat, sehingga untuk menahannya diperlukan pasukan yang kuat pula. Sejenak kemudian mereka melihat pasukan cadangan dari Banjar dengan tergesa-gesa menuju ke timur, lewat jalan di alun-alun kecil di hadapan rumah kepala tanah perdikan menoreh. Bahkan mereka berlari-lari kecil, berloncatan, seakan-akan tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan pasukan lawan. Ternyata pasukan Sidanti yang kuat sama sekali tidak menemukan perlawanan yang berarti. Para peronda di gardu-gardu dan para pengawal yang ditempatkan di padukuhan-padukuhan kecil tidak terlampau bodoh untuk membunuh diri dengan menahan arus gerakan lawan. Mereka segera menghindar, menarik diri dan mencoba berkumpul dalam kelompok yang lebih besar. Tetapi jumlah mereka masih terlampau sedikit untuk melakukan perlawanan. Sehingga dengan demikian, mereka masih tetap mundur dan bergabung dengan 5 atau 10 orang di setiap padukuhan-padukuhan kecil.
Baru ketika jumlah mereka menjadi lebih banyak, mereka mencoba mengganggu pasukan lawan dengan panah-panah dari jarak yang agak jauh. Mereka menyerang pasukan lawan dari padukuhan-padukuhan di hadapan gerakan-gerakan pasukan Sidanti, namun kemudian menghilang di dalam kegelapan dan mencoba menghindar dari benturan terbuka. Setan! Sidanti menggeram. Mereka licik seperti kancil. Mereka tidak berani berhadapan beradu dada. Argojoyo tidak menjawab, tetapi ia mengagumi cara yang dipergunakan oleh para pengawal itu. Ia termasuk salah seorang yang menganjurkan cara itu untuk melawan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan sendiri. Dan cara itu kini dipergunakan untuk melawannya sendiri. Para peronda yang mengundurkan diri itu akhirnya mendengar derap kaki-kaki kuda semakin mendekat. Dengan serta-merta, kegembiraan melonjak di hati mereka. Mereka akan segera mendapatkan kawan yang cukup berarti untuk melawan pasukan Sidanti. Meskipun mereka tetap ragu-ragu apakah usaha itu akan berhasil, karena pasukan Sidanti itu agak terlampau besar. Dengan tergesa-gesa, mereka menahan para pengawal berkuda itu supaya mereka tidak langsung terjun ke dalam jebakan lawan. Dengan beberapa petunjuk dari para peronda itu, akhirnya mereka bersepakat bahwa mereka akan mempergunakan cara yang telah mereka lakukan sebelumnya. Setiap kali menunggu pasukan lawan mendekati padukuhan, kemudian menyerang mereka dengan senjata-senjata jarak jauh, kini mereka menambah cara penyerangan dengan para pengawal berkuda. Pada saat mereka sibuk menangkis serangan-serangan senjata jarak jauh itu, maka para pengawal berkuda itu pun harus menyerang mereka dengan tiba-tiba, tetapi kemudian menghilang lagi untuk muncul pula di saat yang lain. Demikianlah, maka mereka mencoba mempergunakan cara itu. Pertama kali ketika Sidanti mendengar ringkih kuda, ia pun terkejut. Beberapa orang berkuda tiba-tiba saja meloncat dari dalam bayangan pepohonan, langsung menyerang mereka dengan melontarkan tombak-tombak panjang, kemudian menebaskan pedang-pedang mereka. Sesaat kemudian, kuda-kuda itu telah lenyap menghilang sambil meninggalkan beberapa orang korban. Tetapi cara itu tidak akan dapat mereka ulangi. Sidanti dan Argojoyo bukanlah orang-orang yang terlampau bodoh. Itulah sebabnya maka para pengawal yang menyadari keadaan harus mempergunakan cara yang lain untuk menyergap lawan mereka. Tetapi cara-cara yang mereka pilih tidak selalu berhasil. Kadang-kadang mereka terpaksa mengurungkan penyerangan mereka dan menghindar jauh-jauh. Namun pada dasarnya mereka selalu menghindarkan diri dari benturan-benturan terbuka sambil menunggu kedatangan pasukan cadangan yang menyusul mereka dengan berjalan kaki. Tetapi pasukan Sidanti yang datang dari arah timur ini ternyata terlampau kuat. Para pengawal berkuda segera dapat menilai bahwa pasukan cadangan itu pun tidak akan mampu untuk bertahan dari arus pasukan lawan. Karena itu, maka segera mereka berusaha menghubungi setiap peronda dan bahkan setiap orang yang mungkin dapat memperkuat pasukan pengawal dari tanah perdikan menoreh. Satu, dua, dan kadang-kadang 5 orang atau lebih berhasil menghimpun menjadi kelompok-kelompok kecil dan bergabung dengan pasukan pengawal yang masih menunggu pasukan yang lebih besar lagi
untuk melakukan perlawanan terbuka. Namun dalam pada itu, pasukan Sidanti maju terus dengan cepatnya. Semakin lama semakin dekat dengan padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Setiap orang dari pengawal itu menjadi berdebar-debar ketika mereka menerima seorang penghubung dari pasukan cadangan. Mereka menjadi berbesar hati. Pasukan itu telah berada dan menunggu lawannya di sebuah padukuhan kecil di belakang mereka. "Kami tahu bahwa pasukan Sidanti cukup besar," berkata penghubung itu. "Karena itu, maka kami tidak membawanya di tempat terbuka, supaya kami dapat sedikit perlindungan dari keadaan di sekitar kami." "Baiklah," jawab seorang pengawal yang tertua di antara mereka yang telah bergabung menjadi kelompok-kelompok kecil. "Kami akan bergabung, tetapi kami akan mencari jalan lain, supaya tidak segera diketahui oleh pasukan lawan." Pasukan kecil itu pun segera menghilang dari pengawasan pasukan Sidanti, mundur dengan tergesa-gesa, merangkak di antara batang-batang jagung muda, supaya mereka dapat bergabung dengan pasukan cadangan yang agak besar yang menunggu di padukuhan kecil di belakang mereka. Mereka mencoba menghilangkan segala macam jejak agar Sidanti tidak mengetahui dengan pasti bahwa mereka telah ditunggu di padukuhan kecil itu. Sedang para pengawal berkuda menyingkir ke arah yang lain yang agak jauh. Namun mereka telah mempersiapkan diri untuk dengan tiba-tiba terjun di peperangan. Ketika Sidanti menyadari bahwa lawannya yang kecil telah menghilang, maka segera ia bercuriga mereka pasti akan menyerang lagi dengan tiba-tiba, dan Sidanti telah mempersiapkan dirinya. Beberapa orang berperisai berada di depan pasukannya agar perisai itu dapat melindungi mereka dari anak-anak panah yang dilontarkan oleh lawan-lawan mereka. Tetapi naluri Sidanti sebagai seorang prajurit telah memperingatkannya bahwa di depan pasukannya di dalam padukuhan kecil itu, bahaya yang lebih besar sedang menunggunya, dan Sidanti agaknya mempercayai sentuhan nalurinya itu, sehingga dengan demikian ia telah mempersiapkan pasukannya sebaik-baiknya. Karena itu, ketika Sidanti memasuki padukuhan kecil itu, mereka sama sekali tidak terkejut ketika tiba-tiba saja pasukan pengawal tanah perdikan menoreh menyergap mereka, yang sejenak kemudian disusul oleh pasukan berkuda yang tidak terlampau banyak jumlahnya. Dengan menggertakkan giginya, Sidanti dan Argojoyo telah menyambut lawan-lawannya dengan penuh nafsu. Senjata-senjata mereka segera berputaran seperti angin ribut, menyerang setiap orang yang berada di sekitarnya. Perang yang terjadi di medan ini pun adalah perang berubuh. Dengan kekuatan yang lebih kecil, pasukan pengawal menoreh mencoba bertahan dari arus yang melanda seperti banjir bandang. Apalagi di antara mereka terdapat Sidanti dan Argojoyo. Pada saat benturan itu mulai, sudah terasa oleh para pengawal tanah perdikan menoreh bahwa arus itu ternyata terlampau kuat, sehingga menurut perhitungan mereka pasti tidak akan dapat menahannya dalam keadaan serupa itu. Karena itu, maka mereka harus memanggil kawan-kawan sebanyak-banyaknya untuk bertahan agar tanah perdikan menoreh tidak digulung oleh Sidanti dan Argojoyo serta orang-orang yang telah berpihak kepadanya. "Kita tidak punya kesempatan," geram pemimpin pasukan menoreh. "Para penghubung akan memerlukan waktu untuk menghubungi orang-orang yang bersedia dengan sukarela bertempur saat ini. Hampir semua laki-laki dan anak-anak muda telah berada di barisan. Siapapun juga, panggil mereka dengan tanda kentongan, ya, titir,
Apakah tidak akan menimbulkan kecemasan dan kebingungan? Terpaksa kita lakukan. Keadaan sangat gawat di sini. Penghubung itu tidak membantah. Ia mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari perang berubuh itu. Kemudian dengan berlari secepat-cepat mungkin yang dapat dilakukannya, ia menuju ke gardu terdekat dan sejenak kemudian menggemalah suara kentongan dalam irama titir yang panjang mengumandang membelah sepinya malam. Ternyata suara titir itu telah menggemparkan setiap gardu-gardu parondan. Gardu-gardu yang biasanya ditunggui oleh 5 atau 6 orang, kini tinggal diisi oleh 2 orang, karena yang lain sudah ditarik di medan-medan peperangan. Dan suara titir itu telah memanggil mereka pula untuk membantu langsung ke medan-medan. Tetapi sebelum mereka meninggalkan gardu mereka, maka lebih dahulu mereka telah menyambung suara titir itu, merambat dari gardu ke gardu, sehingga akhirnya seolah-olah seluruh tanah perdikan menoreh telah meneriakkan irama kecemasan oleh pertentangan di antara mereka sendiri. Titir, desis seseorang di sebuah gardu. Iramanya rata, diseling oleh pukulan dua-dua. Iya, pertanda bahwa bahaya datang dari timur. Setelah menyambung suara titir itu sejenak, maka kedua orang di gardu itu pun segera berlari-lari menuju ke padukuhan kecil di sebelah timur padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Namun meskipun pengawal tanah perdikan menoreh yang masih mungkin meninggalkan tugasnya mengalir satu-satu ke medan di sebelah timur, namun ternyata kekuatan Sidanti bagaikan badai yang dahsyat melanda daun alang-alang yang amat ringkih, sehingga sejenak kemudian maka korban pun segera berjatuhan, membujur lintang di atas tanah kelahiran yang dipertahankan dengan mempertaruhkan nyawa. Sementara itu di medan sebelah barat, pasukan Samekto telah hampir berhasil menguasai lawannya, meskipun pasukan sayap kirinya masih belum dipergunakannya. Namun akhirnya Samekto itu tidak ingin berkelahi lebih lama lagi. Ia berhasrat untuk segera memanggil sisi pasukannya agar pertempuran itu semakin cepat berakhir dan korban pun tidak bertambah-tambah lagi. Tetapi dalam pada itu, hatinya berguncang ketika lamat-lamat ia mendengar suara kentongan merayap semakin lama semakin dekat. Kemudian suara itu seolah-olah telah melingkar bergema di segenap sudut tanah perdikan menoreh, berkumandang memukul lereng perbukitan, kemudian memantul kembali sahut menyahut. Dada Samekto yang berguncang itu terasa semakin menggelepar ketika ia mendengar suara Ki Bedo Surodatar. "Kau dengar suara kentongan itu?" Samekto menggeram. "Pasukan Sidanti yang kuat telah datang dari arah timur." Samekto tidak menjawab, tetapi terdengar giginya gemeretak. Suara titir itu telah langsung memberitahukan kepadanya bahwa pasukan cadangan tidak cukup kuat untuk menahan arus lawan yang baru itu. Bahkan keadaan mereka pasti sangat berbahaya. Tiba-tiba terbersit ingatan di kepalanya. Pasukan sayap kiri. Belum lagi Samekto berbuat sesuatu, seorang penghubung dengan susah payah setelah menerobos perang berubuh itu berhasil mendekatinya, dan sebelum orang itu mengucapkan sepatah kata pun, Samekto mendahuluinya. "Kau memerlukan bantuan?" Orang itu mengangguk. "Iya, di padukuhan sebelah, sayap kiri dari pasukan ini masih belum melibatkan diri dalam peperangan." Orang itu menganggukkan kepalanya tanpa menunggu perintah berikutnya.
ia bergeser untuk dengan cepat menghubungi pasukan yang masih belum melibatkan diri dalam peperangan itu. Namun langkahnya terhenti ketika Samekto memanggilnya. "Tunggu!" Pengawal itu tertegun sejenak, tetapi dilihatnya Samekto menjadi ragu-ragu. Sejenak Samekto telah melepaskan diri dari perkelahian melawan Ki Petusuro dan membiarkan Pandanwangi dan beberapa orang lain yang membantunya bertempur terus. "Apakah keadaan sangat parah?" Orang itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk. Sekali lagi Samekto tertegun-tegun dalam keragu-raguan. Sejenak dipandanginya Pandanwangi yang sedang bertempur itu. Ternyata kemampuan gadis itu jauh berada di atas kemampuannya sendiri, tetapi masih belum dapat mengimbangi kemampuan Ki Petusuro yang ganas, garang, dan bahkan kadang-kadang di luar perhitungan. Betapapun banyaknya bekal yang dibawa Pandanwangi dalam olah kanuragan dan keprigelan, tetapi di dalam peperangan, apalagi perang berubuh melawan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal unggah-ungguh, tanggung jawab terhadap keperwiraan dan kesatriaan, dan bahkan tata kesopanan, olah dalam peperangan. Pandanwangi adalah orang baru sama sekali. Ia harus mendapat banyak tuntunan dan petunjuk untuk menerapkan bekalnya yang cukup banyak itu. "Ia dapat tersesat," berkata Samekto di dalam hatinya. "Ia dapat menjadi ngeri dan kehilangan kemampuan untuk tetap bertahan setelah melihat darah dan kebiadaban ini berlangsung di depan matanya. Tetapi apabila ia cukup tabah, maka ia dapat menjadi salah mengerti. Disangkanya bahwa memang demikianlah isi dari peperangan. Orang dapat melepaskan segala sifat-sifat kemanusiaan dan peradaban, sehingga seseorang di dalam peperangan dapat berbuat apa saja tanpa bertanggung jawab." Pandanwangi, meskipun ia orang baru di medan peperangan, ternyata tanggapan terhadap keadaan demikian tajamnya, sehingga seolah-olah ia mengerti apa yang terpikir di dalam kepala Samekto. Namun meskipun demikian, di dalam kepalanya sendiri terjadi juga keraguan-raguan dan kebimbangan. Ada hasratnya untuk meninggalkan medan ini dan pergi ke medan yang sedang parah itu, terdorong oleh tanggung jawabnya sebagai seorang putri kepala tanah perdikan. Tetapi ia ragu-ragu apakah ia dapat menghadapi si Danti, kakaknya sendiri, sebagai lawan di peperangan. Meskipun ia yakin bahwa kini seorang lawan seorang, ia tidak berada di bawah kemampuan kakaknya itu. Namun tiba-tiba ia pun berkata, "Paman, tinggalkanlah aku di sini. Aku akan mencoba menyelesaikan tugas pengawal-pengawal menoreh di sini. Silakanlah paman pergi ke medan di sebelah timur yang memerlukan bantuan itu, sambil membawa pasukan sayap kiri yang masih utuh di padukuhan sebelah." Samekto mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ia masih diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan. Terasa dadanya berdesir ketika ia mendengar Pandanwangi berkata seterusnya sambil memutar pedangnya melawan serangan-serangan Ki Petusuro yang membadai. "Pergilah paman, sekejap dalam keadaan ini akan sangat bermanfaat. Jangan buang-buang waktu dengan terus-menerus dicekam kebimbangan." Samekto menggeram di dalam hatinya. Justru Pandanwangi yang memberi petunjuk kepadaku, tetapi aku kira memang tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan tanah ini. Karena itu, maka Samekto itu pun menyahut, "Iya, Ngger, aku akan pergi. Tinggallah di sini bersama pasukan ini." Lalu kepada orang tertua di dalam kelompok kecil yang sedang melawan Ki Petusuro itu ia berpesan,
Kau mempunyai pengalaman jauh lebih banyak dari Angger Pandanwangi. Kau dapat memberinya banyak petunjuk, tetapi kekuasaan ada di tangannya sepeninggalku. Orang itu mengangguk. Iya, aku akan mencoba. Sambekto masih juga ragu-ragu, tetapi ia tidak banyak mempunyai waktu. Ia harus segera berbuat sesuatu, dan ia pun segera mengambil keputusan. Kepergiannya tidak akan banyak berpengaruh di medan ini, tetapi mungkin akan berguna di medan yang lain. Sejenak Sambekto masih berdiri di tempatnya. Agaknya ia masih mencoba meyakinkan dirinya, apalagi Pandanwangi dapat ditinggalkannya. Dan sekali lagi ia melihat betapa gadis itu dengan lincahnya meloncat-loncat melayani lawannya, dibantu oleh beberapa orang terpilih dari para pengawal tanah perdikan menoreh. Hati-hati Langger, desis Sambekto kemudian. Sejenak ia menunggu dan didengarnya Pandanwangi menyahut di sela-sela dentang senjatanya. Baik, Paman. Sambekto segera meninggalkan arena itu. Disumbatnya segenap keraguan-raguan dengan menggertakkan giginya. Ia mencoba melepaskan segala macam kebimbangan, dan ia pun segera menerobos perang berubuh yang kisruh menuju ke padepokan di sebelah. Tanah perdikan menoreh memang sedang memerlukan tenaganya. Ia harus memimpin pasukan yang tersisa itu. Namun demikian, hatinya terasa terlampau gelisah. Ia telah salah memperhitungkan cara yang akan ditempuh oleh Sidanti. Ternyata Sidanti benar-benar seorang prajurit yang baik. Ia memancing para pengawal dengan pasukan yang tidak terlampau kuat. Namun kemudian induk pasukannya justru menyerang dari arah lain. Kami telah kehilangan kesempatan, gumam Sambekto di dalam hatinya. Kalau kami berhadapan bersama-sama, maka kekuatan menoreh pasti lebih besar dari kekuatan Sidanti. Seandainya kami bertempur dalam gelar, maka dapat dipastikan bahwa pasukan Sidanti akan pecah. Tetapi dengan cara ini, pasukan menoreh banyak kehilangan. Sidanti berhasil membinasakan pasukan menoreh sedikit demi sedikit. Waktu yang dipergunakan oleh Sidanti untuk mengurangi sebanyak-banyaknya kemampuan perlawanan pasukan menoreh. Tiba-tiba Sambekto menggeram. Ia adalah orang yang telah cukup makan pahit asamnya peperangan. Namun kali ini, ia tidak berhasil menanggulangi siasat Sidanti. Mudah-mudahan aku tidak terlambat sekali. Sambekto kemudian dengan tergesa-gesa masuk ke padukuhan sebelah itu, menemui pemimpin sayap kirinya. Dengan singkat pula, pasukan itu mendapat penjelasan apa yang harus dilakukannya. Dengan tergesa-gesa, Sambekto segera membawa pasukan kecil itu menuju ke medan di sebelah timur. Dengan berlari-lari kecil ditelusurinya pematang, diloncatinya parit, dan ladang-ladang terpaksa disasaknya tanaman-tanaman di pategalan-pategalan untuk menempuh jalan yang memintas. Jalan yang paling pendek untuk mencapai medan sebelah timur, hampir mencapai padukuhan induk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.